Catatan Harian Penelitian. Video ini akan mengajak Anda menyelami aktivitas riset kami di pesisir Teluk Gorontalo, sebuah langkah kecil yang kami harap dapat memberikan dampak besar bagi ekosistem perekonomian di masa yang mendatang. Ketahanan pangan bukan hanya soal kecukupan beras atau ikan, tapi juga tentang keberlanjutan sumber daya, keadilan distribusi, dan keberdayaan masyarakat yang hidup paling dekat dengan laut. Lokasi pertama yang kami kunjungi ada di Kecamatan Kabilabone, di mana di sini terdapat tempat pelelangan ikan. Kami berinteraksi dengan para nelayan yang sedang memperbaiki jaring pukatnya. Ada juga yang sibuk melaksanakan transaksi jual beli dengan penada ikan. Ada juga aktivitas pembongkaran ikan. Di tempat ini kami juga berdialog informal dengan sejumlah masyarakat dan juga nelayan terkait apa saja program-program pemerintah di bidang perikanan dan kelautan, dan apakah mereka mengenal konsep yang namanya ekonomi sirkuler. Berikut salah satu petikan wawancaranya. Saat ini saya bersama salah satu toko nelayan yang ada di Sungai Pesisir. Tempatnya kami sekarang berada di tempat pelelangan ikan di Usur ini, Kabilabone, Gorontalo. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak siapa? Aryo. Sudah berapa lama Anda perikanan kelautan terutama di TPI? Kalau di kelautan saya memang sudah diintervensi, cuma kalau untuk di TPI sekarang ini hitungannya itu sekitar 6 tahunan. Bagian riset kami pada tahun ini tentang ketahanan pangan dari arah kebijakan Presiden ke depan itu kan terkait dengan bagaimana sumber-sumber atau lumbung pangan termasuk dari sektor perikanan kelautan ini bisa menyediakan stok konsumsi daripada masyarakat. Bagaimana Anda melihat PPI ini menyediakan stok kebutuhan pangan dari masyarakat Gorontalo ini, atau bahkan bisa berkelanjutan sampai di wilayah penyangga Provinsi Gorontalo? Ya alhamdulillah kalau untuk itu mengenai pembahasan itu di sini sudah cukup bagus. Cuman keluhan yang paling utama itu tempat berlabuhnya kapal. Pangan segala apa stok baru untuk pengiriman apa segala apa. Cuma di sini dikatakan ini tempat berlabuhnya kapal. Hanya kalau ombak di sini lari semua kan. Rata-rata keluhan di sini seperti itu. Kalau misalnya keadaan kita lagi keadaan laut, saya tidak mengizinkan nelayan itu pergi melaut, misalnya pergi musim ombak, libur dan seterusnya. Kira-kira para nelayan di sini ini ada alternatif pekerjaan yang lain atau tetap bertahan dengan kondisi laut yang tidak menentu? Variasi di sini kan ada yang memang masih ada cukup, tapi sebagian juga tidak ada. Hasilnya cuma menunggu hasil laut. Jadi kalau tidak main laut berarti mereka bekerja di rumah. Variasinya itu cuma 10%. Dari 100% paling ada nelayan di sini yang punya kebun, apalagi yang berkebun. Ya, sekitar dari 100% 20% orang lah. Hasil ikan yang ada di berlabuh di pelabuhan ini biasanya kalau saya lihat ini langsung dijual ke pedagang. Iya. Tidak ada pengolahan ikan yang berkelanjutan. Nah itu di sini tidak ada. Pernah dengar istilah atau pengertian daripada ekonomi sirkuler? Belum. Saya ekonomi sirkuler pada prinsipnya adalah sumber konsumsi termasuk dari pangan, tapi
olah dengan memanfaatkan berbagai macam metode supaya ada menghasilkan nilai tambah. Jadi kita kasih contoh misalnya ini adalah ikan. Cakalang. Ini kalau misalnya dari laut bisa saja nilai jualnya kan 20.000 ya 30.000 per ekor. Kalau ini jual langsung ke pedagang-pedagang Iya, 20.000. nah ekonomi juga itu bisa yang tidak hanya baku ini supaya dia menghasilkan nilai Ya, nah kebetulan di sini kan untuk musim timur, sekarang kan sudah musim ikan cakalang begini. ya. Nah sekarang rata-rata hampir pemilik ikannya begini. Jadi ini untuk pasaran cakalang sekarang turun. Ya. Tapi harga ikan begini pun mahal. Jadi kami sebagai di sini, kami butuh pelatihan untuk pasar kelompok. Iya. Jadi sekarang pasaran murah ini karena hampir semua dari ujung ke ujung ikannya begini. Kalau dari kecamatan Bilabone sampai di kecamatan saya, untuk tahu Anda berapa nelayan atau kelompok nelayan yang punya sentra atau semacam kelompok untuk Belum ada pelatihan. belum ada ya, belum ada pelatihan dan juga belum ada apa namanya Belum. Makanya ini ikan begini kemarin dulu harganya masih 1 jutaan. Kemarin dulu, dia per 50 kilo 1 jutaan. Nah kemarin tinggal 900. Nah, tetap begini lagi muncul ikan. Sekarang tinggal 700. Tergantung sekali dari 1 juta, 300.000. ini kan kalau misalnya mulai gas ada kalau ini diolah tidak hanya sebagai produk setengah jadi tidak dijadikan asap ini kan per ekornya bisa sampai 50.000 lah. Iya, 50.000. Per ekornya Iya. berat ini yang Ini belum. Kalau ini pasaran untuk harga sekarang tinggal 14.000 per ekor. 14.000 ya. Iya. Makanya kalau sesegar ini Iya. Hanya 14.000 ini sekarang. ini juga menjadi satu catatan kritis kami sebagai peneliti dari kementerian melalui program dari Tambah es. yang pengabdian Dokima bahwa konsentrasi kami di tahun ini adalah bagaimana ketika fluktuasi tangkapan dari laut itu yang tidak benar dan masyarakat di sini harusnya bisa ada alternatif cari nafkah dengan tidak bisa lagi sementara harga pasar sementara tinggi kita simpan di stoknya dengan cara apa namanya olah menjadi produk yang asap salah satu. Ini kan menjadi salah satu alternatif pekerjaan di antara kelompok nelayan yang bisa menjadi alternatif ketika kondisi laut lagi sementara tidak bersahabat untuk nelayan laut. Saya pikir pengetahuan dan juga skill yang sebenarnya ini penting untuk kita gagas ini antara kira-kira berapa kelompok nelayan ke kecamatan ini kalau menurut pengetahuan Anda? Sekitar untuk kelompok nelayan ini di sumber kapal atau gimana? Ya angka kasarnya kan per kapal kali per desa atau per kecamatan atau banyaknya Kalau mau dihitung kapal, berkapal anggap satu kelompok ya. Berarti sekitar 30-an hampir atau 40 kelompok berkapal sih. kapal ya. Nah ini menjadi satu catatan menarik kami kajian-kajian semacam ini dalam konteks kita dan harapan saya kami sebagai peneliti yang bisa konfirmasi itu terkait dengan pangan terutama fokus kajian kami di Provinsi Gorontalo khususnya di Bone Bolango bagian yang terima kasih. Kami melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Bone Pantai, masih di pesisir Teluk Gorontalo.
dan kami menemukan sejumlah fakta daripada kerusakan ekosistem akibat aktivitas pertambangan galian C di sejumlah desa yang akhirnya memicu tanah longsor dan juga banjir bandang seperti yang terlihat di video ini. Tumpukan pasir dan juga tanah berserakan di anak sungai, dan ekosistem ini tentu saja tidak baik jika tidak dimitigasi dari awal. Perjalanan ini kami lanjutkan sampai dengan berada di Desa Olele, di mana di sini landscape pemandangannya begitu indah. Di beberapa titik kami melihat bahwa pengetahuan yang minim soal konservasi lahan membuat masyarakat menanam komoditas seperti jagung di lahan kemiringan di atas 30 derajat yang mengakibatkan tanah longsor. Praktik ini nampak sederhana namun justru mempercepat erosi, menggunduli lereng, dan meningkatkan potensi longsor. Dalam 3 tahun terakhir, hampir setiap bulannya di seluruh kecamatan di Bone Pesisir terjadi tanah longsor dan juga banjir bandang akibat curah hujan yang tinggi dan juga aktivitas hulu yang berdampak pada aktivitas pesisir. Hari ini kita sudah berkunjung di beberapa titik lokasi. Kebetulan kami bertiga ini lokus penelitiannya di kabupaten yang sama. Saya sebagai ketua peneliti dalam penelitian dari DPPM Kemendikti-Saintek mengangkat topik tentang ekspansi model ketahanan pangan berbasis masyarakat pesisir dengan mengeksplorasi potensi penerapan kebijakan ekonomi sirkuler di kawasan Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo. Jadi sudah mewawancarai berbagai macam tokoh-tokoh masyarakat tadi, nelayan, bahwa pada intinya ekonomi sirkuler itu belum banyak diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat. Mereka belum tahu konsepnya seperti apa, sehingga potensi yang sangat besar kita ini di laut ini bisa lebih dimanfaatkan dengan ada nilai tambah yang bisa menambah stok pangan. Tentu saja penelitian ini tidak boleh hanya berhenti di laporan atau catatan harian, tidak cukup hanya dengan menjadi dokumen di rak atau di angka jurnal. Penelitian ini harus berdampak, harus menjawab masalah yang nyata di masyarakat pesisir dan dengan harapan menginspirasi kebijakan baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Sekian dari kami dari Bone Bolango, Teluk Gorontalo.